Belanda dan Indonesia terus melakukan gencatan senjata, sehingga membuat negara-negara di Asia seperti India, Myanmar, Afghanistan, dan lain-lain mereka bersimpati kepada rakyat Indonesia. Akhirnya negara-negara di Asia segera mengadakan konferensi New Delhi pada bulan Januari 1949. Dan setelah itu mereka bersama-sama mendesak Belanda. Belanda, setelah perdamaian dunia, hentikan agresi terhadap Indonesia. Kembalikan kedaulatan mereka. Dan bersama di Indonesia, tarik mundur ratus-ratus yang ada di Indonesia. Kamu semua, tidak usah ikut campur. Kami yang akan menjaga Indonesia. Sudahlah, kami tidak usah sok jadi pahlawan. Silakan kalian pulang ke negara kalian saja. Baik, kalau kalian yang mau, nanti kalian telah lama aturan dari PBB. Dan itu nanti kalian siap menerima konsekuensi, yaitu dimusuhi semua negara di dunia. Tidak, kami tidak mau itu terjadi. Lantas apa yang harus kami lakukan? Baiklah, kalian harus membuat kesepakatan dengan Indonesia melalui konferensi meja bulat yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus mendatang. Oke, baik, kami setuju. Akhirnya pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, konferensi meja bundar dilaksanakan di Den Haag. Baiklah, kami sebagai bagian PBB yang berfungsi sebagai badan musyawarah negara-negara Amerika mempertemukan Indonesia dan Belanda agar berhenti mencari solusi dari sebidang-sebidang yang ada. Kami sebagai wakil PBB meminta agar kedua belah pihak mencari kesepakat agar terciptanya kedamaian dunia. Marilah mengatakan, Anda sebagai wakil dari Indonesia, apa yang ingin bangsa Indonesia harapkan dari dunia ini? Kami ingin Belanda mengembalikan kedaulatan Indonesia dan mengembalikan juga bagian barat kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana Belanda apakah kalian setuju terhadap tuntutan dari pihak Indonesia? Keberatan, jadi tidak mau memenuhi tuntutan kalian. Belanda itu ingin Malaysia di negara bagian dunia karena tindakan kalian itu sama saja dengan menjajahkan bangsa Indonesia. Perundingan itu berlangsung sengit. Kedua belah pihak saling mempertahankan tuntutan, sementara PBB dan BFO berusaha menjadi penengah yang baik, hingga akhirnya Baiklah, kami akan mengembalikan kedaulatan Indonesia dengan syarat Indonesia mau berserikat dengan kami. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah setuju? Tunggu dulu, bagaimana dengan bagian barat? Ya, apakah kalian akan mengembalikannya sebagai kesatuan dari NKRI? Ya, saya rasa perundingan ini akan berjalan terus jika kalian dapat mengembalikan bagian barat kepada kami. Itu tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Bukankah dari dunia mau berbagi dengan kami? Ya, betul. Dan kami menginginkan kembali. Ya, baiklah, kami setuju. Kami akan menyerahkan bagian barat setahun setelah Indonesia memperoleh kedaulatan. Bagaimana Indonesia kalian setuju? Baiklah, hasil selanjutnya saya persilakan kepada Tuan sebagai wakil PBB. Baiklah, sebagaimana kita ketahui bersama, perundingan ini telah mencapai kesepakatan dan hasil perundingan ini akan dibacakan oleh Sultan Hamid sebagai delegasi BFO. Baiklah, dari hasil perundingan yang kita pilih menghasilkan 3 pokok penting, yaitu yang pertama, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat dan negara akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS atau Republik Indonesia Serikat pada bulan Desember 1949. Yang kedua, RIS dan Belanda akan bergabung dalam Republik Indonesia BRIS. Yang ketiga, Belanda akan diserahkan sebagai sebuah kemampuan kedaulatan oleh Belanda. Presiden Soekarno sadar bahwa Belanda hanya ulur-ulur waktu. Belanda tidak menepati janji pada konferensi meja bundar. Belanda akan membicarakan masalah Irian Barat 1 tahun kemudian, tetapi sudah lewat beberapa tahun tidak ada kabar. Akhirnya Presiden Soekarno dan wakilnya Dr. Handus Muhammad Hatta mendiskusikan tentang hal Belanda tidak menepati janji terhadap Indonesia.
Belanda telah curang kepada kita. Mereka tidak menepati janji pada konferensi meja bundar. Belanda akan membicarakan masalah Irian Barat 1 tahun kemudian. Tetapi sudah beberapa tahun tidak ada kabar. Ya, bagaimana ini, Bu? Belanda sudah semena-mena terhadap negara kita. Kita harus berikan gertakan pada Belanda dan merebut kembali Irian Barat. Memang seharusnya begitu. Tetapi bagaimana gertakan yang akan kita lakukan? Ini kita tidak akan untuk menyerang Belanda. Bagaimana kalau kita melibatkan rakyat untuk merebut Irian Barat? Boleh saja. Tapi apa mau rakyat kita untuk membantu merebut Irian Barat? Jelas, pasti mau, tapi kita harus mengorbankan semangat kemerdekaan. Untuk mengorbankan semangat itu, bagaimana kalau kita buat rumusan atau perintah yang bisa membakar semangat kemerdekaan? Bagaimana kalau kita membuat peti komando rakyat? Boleh juga, tetapi apa itu Trikora? Di artinya 3, berarti kita harus membuat 3 komando rakyat. Apa yang dapat kita sampaikan di Trikora ini? Saya telah memikirkan bahwa yang pertama, gagalkan pembentukan negara Papua buatan Belanda kolonial. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air kita. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia. Oh, itu rumusan yang bagus untuk membakar semangat rakyat kita, Bu. Sekarang, mari kita kumpulkan rakyat di alun-alun Yogyakarta untuk memberikan Trikora. Baik, Bu. Ketika sudah terbuat rumusan Trikora, akhirnya Presiden Soekarno memberi perintah untuk mengumpulkan rakyat di alun-alun untuk menyampaikan Trikora. Selamat pagi rakyat Indonesia. Selamat pagi, Pak. Saya berdiri pada pagi hari ini untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Saya akan mengumumkan Trikomando Rakyat atau disingkat Trikora. Adapun isi Trikora adalah yang pertama, gagalkan pembentukan negara Papua buatan Belanda kolonial. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air kita. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia. Pada 24 April 1961, Presiden Soekarno berkunjung ke Amerika Serikat. Pukul 10 pagi, menggunakan pesawat Pan Am yang membawa rombongan Soekarno mendarat. Presiden Kennedy menerima secara langsung kedatangan Soekarno. Pertemuan dilanjutkan ke Washington untuk mengadakan pembicaraan informal. Dalam pembicaraan ini, Presiden Soekarno meminta bantuan kepada Presiden Kennedy terkait permasalahan Irian Barat untuk segera melepaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Apa Anda menginginkan Irian Barat? Bukankah orang Papua berasal Milensia, berbeda dengan orang Indonesia pada umumnya, yaitu Melayu Mongoloid? Di sini saya mengingatkan bahwa uang yang dikeluarkan oleh Belanda untuk mengelola wilayah tersebut lebih banyak daripada hasil yang didapatkan. Wilayah itu adalah bagian dari kami. Irian Barat harus segera dilepaskan. Tapi orang Papua itu dari ras yang berbeda. Apakah rakyat Amerika semuanya ras kulit putih? Bukankah ada orang yang ras hitam? Suatu bangsa bukan sekedar masalah rasa atau warna kulit. Dan di negara Indonesia terdiri dari berbagai macam-macam ras. Presiden Kennedy merasa tidak puas dengan jawaban Presiden Soekarno, sehingga beliau bertanya lagi. Mengapa Anda sangat menginginkan Irian Barat? Karena wilayah ini adalah bagian dari bangsa kami, serta orang Dayak dari Kalimantan juga terbelakang mirip dengan orang Papua di Irian Barat. Saya mendapatkan informasi dari Menteri Luar Negeri Belanda, Joseph Lunas, yang menganggap Indonesia akan mengancam wilayah timur di Irian Barat. Di sini saya menegaskan bahwa wilayah itu bukan bagian dari teritorial dari Indonesia untuk mengancamnya. Konflik Irian Barat telah menjadi isu internasional yang diperbincangkan di PBB. Banyak negara-negara yang memusatkan perhatiannya kepada masalah Irian Barat, salah satunya Amerika Serikat. Tahun 1960-an, di Amerika Serikat terpilih Presiden Amerika Serikat yang baru, yaitu Presiden John F. Kennedy.
dengan kebijakan politik luar negeri yang tidak jauh dari presiden-presiden sebelumnya yang ingin membendung ideologi komunis berkembang di dunia. Pemerintah Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden John F. Kennedy menyatakan bersedia akan membantu Indonesia dan Belanda dalam menyelesaikan konflik Irian Barat dengan jalan diplomasi secara damai. Hal itu dilakukan selain mengenai pembendungan komunis, pemerintah Amerika Serikat membantu menyelesaikan konflik Irian Barat untuk menghindari terjadinya perang terbuka antara Indonesia dan Belanda. Saya mendengar bahwa konflik Irian Barat telah menjadi isu internasional di pembincangan di PBB. Saya telah terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Saya memiliki kebijakan politik luar negeri yang tidak jauh dari presiden-presiden sebelumnya yang ingin membendung ideologi komunis berkembang di dunia. Iya, betul. Ini bisa menjadi kesepakatan kita untuk membantu membebaskan wilayah Irian Barat dari Belanda. Saya setuju, karena Indonesia merupakan negara komunis. Kita harus membantunya. Saya mendapatkan kabar bahwa Indonesia meminta bantuan kepada Uni Soviet yang merupakan negara komunis, bantuan ekonomi dan persenjataan kepada pemerintah Indonesia. Sebaiknya kita harus segera turun tangan untuk membantu menyelesaikan konflik Irian Barat antara Indonesia dan Belanda. Saya akan mengirimkan perwakilan untuk menjadi mediator bagi Indonesia dan Belanda, yaitu Elsbeth Budke. Baik, saya setuju atas keputusan Bapak. Pada tanggal 20 Maret 1962, diadakan perundingan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda yang dilakukan secara rahasia di kota Middleburg, Virginia yang tidak jauh dari Washington DC. Pagi semuanya. Pagi. Saya sebagai perwakilan dari Amerika ditugaskan oleh Presiden Amerika, yaitu Bapak Kennedy, untuk menjadi mediator menyelesaikan permasalahan Indonesia dan Belanda terkait Irian Barat. Baiklah. Di sini saya tegaskan kepada pihak Belanda untuk segera mengembalikan Irian kepada Indonesia. Saya setuju, Belanda harus segera mengembalikan Irian Barat kepada kami. Tidak, saya tidak setuju sama sekali. Belanda, kamu tidak boleh semena-mena karena di sini saya sudah membuat usulan kompromi yang berisi: pertama, di suatu transfer Irian Barat kepada Dewan Keamanan PBB yang setahun kemudian akan diikuti oleh 2. Transfer wilayah tersebut kepada Indonesia yang kemudian akan memberikan kesempatan untuk memilih apakah hendak merdeka atau menjadi bagian dari Indonesia. Tetap kami tidak setuju rencana usulan banker ini karena dia lebih menguntungkan pihak pemerintah Indonesia. Sedangkan bagi pemerintah Belanda tidak mendapatkan kejelasan mengenai waktu penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat. Belanda, kalian harus setuju terhadap rencana bunker, karena rencana bunker merupakan suatu langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan Irian Barat. Sebab dalam satu formula atau rancangan, keinginan kedua belah pihak dapat diselesaikan. Baiklah, saya setuju terhadap rencana banker. Sehingga pada tanggal 1 Agustus 1962 terumuskan hasil perundingan yang disetujui oleh para delegasi pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda. Isi dari hasil perundingan di Middleburg dinamakan kesepakatan awal untuk menyelesaikan perselisihan di antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat. Dapat disimpulkan hasil dari perundingan di Middleburg yang dinamakan kesepakatan awal untuk menyelesaikan perselisihan di antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat, di antaranya berisikan: pertama, segera setelah resolusi Majelis Umum PBB dikeluarkan, pemerintah Belanda akan mengalihkan pemerintahan kepada unit Nation Temporary Executive Author, otoritas eksekutif PBB. Kedua,
Otoritas eksekutif sementara ini akan menentukan dimulainya proses peralihan pemerintah kepada Indonesia sewaktu-waktu setelah Mei 1963. Ketiga, pasukan Indonesia di Irian Barat akan berada di bawah kendali UNTIA. Keempat, UNTIA boleh mendayagunakan para pejabat Belanda dan Indonesia. Kelima, 1 tahun sebelum penentuan pendapat rakyat yang mesti dilaksanakan sebelum 1969, Sekretaris Jenderal PBB akan menunjuk wakilnya dan staf untuk menasihati dan membantunya dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Keenam, bendera Indonesia boleh dikibarkan di samping bendera PBB mulai Januari 1963. Pada tanggal 15 Agustus 1962, akhirnya menjadi akhir diplomasi antara Indonesia dan Belanda mengenai konflik Irian Barat. Dengan ditandatanganinya perjanjian yang dilaksanakan di markas besar PBB di New York sehingga terkenal dengan Perjanjian New York sebagai akhir dari konflik Irian Barat. Oke, kepada pihak Belanda dan Indonesia, di sini saya minta kalian untuk menandatangani persetujuan yang sudah kita sepakati tadi. Saya minta kepada kalian untuk menandatangani perjanjian tersebut. Silakan ditandatangani. Oke, setelah kalian menandatangani, perjanjian ini kita sebut perjanjian New York.